Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam wal iman wa wa'ada lil muttaqina mutamassiqina bihi makanan 'aliyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairul maqaman wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh al-muttasifu bimakarimil akhlaqi was-sifati kabira wa sabiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran hadiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها المحترمون والمكرمون, teman-teman alumni Pondok Pesantren Babul Futuh Bani Mahfud, baik putra maupun putri, mudah-mudahan kehadiran sampai semuanya di tempat yang insya Allah penuh berkah ini menjadikan satu batu loncatan untuk dapat menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya, baik kebaikan yang ada hubungan dengan duniawiyah maupun juga yang ada hubungan dengan ukhrawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita buka dan kita baca kitab Nasahibul Ibad halaman sebutkan. Belum. Keliru sampai. Halaman 15 kalau enggak salah. Jauh. Wah, gimana Pak Ustadz? Ya. Yang mana? Ya. Kalau ingin cepat ya dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa mu'allifu hadzal kitab Nasahibul Ibad
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal ishrun an Abi Bakrin Dalfibni Jahdar Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala Baghdadil muwalladi wal mansha'i sahbil Junaidi wa man fi asrihi malikiyil madhhabi asha 87 sanatan wa mata sanata 34 wa 300 wa qabruhu bi Baghdad. Makalah yang ke-28 diriwayatkan dari Abi Bakar Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala, yaitu salah satu ulama kelahiran Baghdad dan tumbuh besar di Baghdad, Irak. Beliau termasuk salah satu teman akrab Al-Imam Junaid dan juga ulama-ulama yang ada pada masanya. Beliau termasuk salah satu ulama yang bermadhab Imam Malik, yang terkenal dengan Imam Darul Hijrah, di mana beliau hidup pada tahun atau umur beliau kurang lebih 87 tahun dan meninggal pada tahun 334 dan kuburan beliau ada di Baghdad, Irak. Wa huwa min udhama'il 'arifina billahi ta'ala. Qala fi munajatihi. Imam Abi Bakar termasuk salah satu pembesar-pembesar ulama-ulama ma'rifat billah. Dalam salah satu munajatnya beliau pernah memohon kepada Allah dengan berdoa, Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a fakri ay ikhtiyaji lil hasanati wa dha'fi ay ajzi an iktharil ibadati. Doa beliau isinya, Ilahi inni uhibbu an ahaba laki jami'a hasanati ma'a fakri. Ya Allah, sesungguhnya kami ingin menghibahkan semua amal kebaikanku kepadamu ya Allah, dalam keadaan aku masih butuh dan fakir kepadamu. Ini doa sebagian orang-orang yang ma'rifat billah. Hidupnya mereka hibahkan amal kebaikannya, mereka peruntukkan walaupun masih ada sisi kekurangan dan kebutuhan. Kepada siapakah mereka berikan kebaikan amal ibadahnya? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting bagi saya dan sampai.
Ibaratnya kalau kita beramal untuk orang atau keluarga atau orang tua kita, itu pasti dalam hatinya kadang-kadang berkata begitu, aku berikan semuanya ini hanya untuk kamu, wahai orang aku cintai. Biasanya kemanten anyar, kalau sudah menjadi suami istri yang sah di depan penghulu, ya, dengan mengambil sumpah atas nama Allah dan Rasulullah, sudah ketika ketemu sama calon istrinya, ucapan-ucapan indah itulah yang keluar dari lisan seorang suami kepada istri. Seperti inilah, wahai kekasihku, wahai dambaan hatiku, aku berikan semua kebaikan amal, aku berikan semua apa yang aku punya hanya untukmu. Ini sebagai tanda cintanya seorang suami kepada istri. Perlu ini coba kalau sama besok kalau sudah punya istri. Itu sebagai tanda bahwa Anda sudah benar-benar cinta kepada istri, tidak hanya sekedar menjadi suami. Kalau sudah begitu, saya yakin istri pun pasti akan menerima dengan ikhlas dan baik. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam amal ibadahnya mereka dharma baktikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Saya yakin Allah juga akan menerima dengan ridha, dengan cinta. Sebagaimana tadi seorang istri pasti menerima dengan senang hati, dengan segala kekurangannya suami. Iya mas, tak terima mas, mas yo sampean gak ganteng-ganteng teman tetap tadi bujuk. Sing penting sampean cinta karo aku. Nah, ya gak? Ternyata orang berbaik hati pada orang lain tidak melihat tampan, tidak melihat kekayaannya, tapi melihat kasih sayang yang tulus dari hati nurani. Itulah yang dinilai oleh orang istri. Jadi sama nggak usah bingung. Bejeng kalau dereng siap-siap berarti nikah. Mantu nikah bejeng kalau bondo kamu kerja nopo nggak usah dipikir teman-teman. Nah, es bojo sampean ku siap urip ning sore jembatan aman. Mbak, siap enggak Mbak oleh bojo urip ning sore jembatan? Siap. Karena sebenarnya inilah yang dicari dalam kehidupan berumah tangga. Kasih sayang, saling cinta mencintai, saling ngasih mengasihi. Buat apa orang ganteng kalau enggak cinta sama suami, sama istri, ya enggak? Buat apa harta kekayaan berlimpah ruah kalau sama istri dan suaminya jahatnya bukan main, apalagi kikir sekali, ya enggak? Enggak ada nilainya di hadapan suami istri kalau kita punya kekasih tapi tidak bisa membuat hati kita itu lega dan senang. Senajan oleh bayaran sedina iku mek 1.000 ibarat. Tapi ini ikhlas oleh nerimo, ridho insyaallah dadi manfaat lan barokah. Begitu juga seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, ketika ia ikhlas mendharma baktikan amal ibadahnya hanya untuk kepada Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti menerima. Siapa sih? Oh, arek buat babu foto, ya wis tak terima awakmu. Senajan kon ono kekurangane tapi kon ikhlas. Ya, lillahi taala. Senajan kon teko ngajine gak iso aktif utawa gak iso teko akeh tapi kon tetap istiqomah, tak terima oleh amal apikmu. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita nggak usah ingin yang dukur-dukur yang mewah-mewah, tapi kita ingin walaupun sedikit tapi berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan ini jarang kita paham atau kita amalkan. Inginnya itu yang wah. Yang masya Allah. Tapi nilainya di mata Allah nol. Buat apa? Nggak ada nilai sama sekali. Tapi kalau seperti doa yang dibacakan oleh Syekh Abi Bakar ini, masya Allah, ya. Jadi Allah nggak pilih kasih,
Mana yang tinggi nilainya di hadapan Allah diterima, mana yang rendah di hadapan Allah pun juga diterima. Yang penting sama-sama ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal sampean seperti ini ada nilainya ini. Jangan terus sampai bikin wadah, nah ini tak, jangan. Ya enggak? Maka kita harus berusaha dan belajar menata hati agar supaya kita setiap melangkah dalam amal kebaikan kita pasti dicatat oleh Allah dengan amal kebaikan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Allah hasbi. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'as sayyiati ma'ahinaka maula an ay adabi fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati lan tanfa'uka. Begitu ia utarakan apa yang ada dalam hati beliau, ditambah lagi dengan ucapan seperti ini, ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana tidak, Engkau pun tidak akan menghibahkan kejelekan-kejelekan yang aku lakukan, karena Engkau tidak akan butuh kepada kami ya Allah, karena Engkau adalah Zat yang maha kaya dari hamba yang banyak dosanya ini. Fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Maka sesungguhnya kesalahan dan kekuranganku tidak ada bahaya sama sekali bagimu. Begitu juga kebaikanku tidak akan ada manfaatnya sedikit pun bagimu. Artinya bagaimana? Setelah seorang hamba yang dekat dengan Allah berdoa sebagaimana yang tadi yang telah dibaca, ini seorang hamba juga mengutarakan, ya Allah, saya yakin kalau kita bahasa hati, saya yakin ya Allah, Engkau tidak akan menghibahkan ya semua kejelekan-kejelekanku. Artinya apa? Kalau yang diinginkan seorang hamba kepada Allah adalah ingin menghibahkan yang baik-baik saja, gitu. Kan nggak akan mungkin sampai menghibahkan amalan-amalan buruk sampai, ya Allah, aku hibahkan maksiatku ya Allah pada hari ini untuk kebaikan dan kejelekan. Buat apa? Masa sampai ahli maksiat kok bilang ya Allah, alhamdulillah saya min ahli maksiat, saya hibahkan untuk kebesaranmu ya Allah. Kan nggak mungkin. Ya. Dan Allah nggak akan mungkin menerima kekurangan dan kesalahan kita. Makanya kita nggak minta supaya menghibahkan kesalahan kita kepada Allah. Buat apa? Tapi cukup kita menghibahkan dan mendharma baktikan amal ibadah kita yang baik-baik saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelek-jelek nggak usah. Karena apa? Allah nggak butuh kepada kejelekan kita. Nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya kata Allah dalam doa ini, atau kata makna dalam doa ini, fa inna sayyi'ati la tadurruka. Kejelekanku yang aku lakukan ini ya Allah tidak akan membahayakan. Ibaratnya kalau orang kuat, orang sakti, ketika ada musuh ingin bermain-main dengannya, dia diam saja. Padahal dia sudah begitu hebat mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya. Tapi kata orang yang dimusuhi, kecil, saya tinggal tidur aja nggak terasa apa-apa. Ya. Berarti nggak ada apa-apanya kejelekan orang lain kepada orang yang punya ilmu tinggi. Ya enggak. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada bahayanya. Begitu juga kebaikan pun sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita sebagai seorang hamba pasti mengharap kebaikan saja yang diterima oleh Allah, kejelekan jangan. Artinya apa? Dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami sama juga usahakan setiap kita melakukan kebaikan, maka berikanlah kebaikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, ridha lillahi ta'ala.
Dan ketika Anda melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka lekas-lekaslah minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Karena Allah tidak menghendaki kita berbuat maksiat. Allah tidak suka kalau kita terus-terusan bermaksiat. Maka lekas-lekaslah kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Waqad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jumu'ati sab'a marratin hadhihi al-abyat as-salasa. Dan sungguh beliau telah mengijazankan, yakni ba'dul fudala, sebagian orang-orang yang punya keutamaan, an aqra'a ba'da salatil jumu'ah, agar aku membaca setiap ba'da jumu'ah 7 kali, ya, dalam 3 bait yang akan dibaca di bawah ini. Yang pertama, ilahi lastu lil fardausi ahlan wala aqwah ala naril jahim. Wahai Tuhanku, tidaklah aku pantas memperoleh surga Firdaus, wala aqwah ala naril jahim, dan tidaklah aku merasa kuat untuk menerima neraka jahim. Inilah rintihan seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca setiap ba'da salat Jumat. Kalau kita bahasakan hati, bahasa sehari-hari begini, ya Allah, kula niki kawula jenengan kepengin mlebet swarga Firdaus, nanging kula mboten pantes mlebet swarga jenengan. Doa mesti wong kepengin meneh-meneh nduk di akhirat dilebokno swargane Allah, terutama swarga sing jenenge Firdaus. Nanging kula mboten pantes menawi kula niki ahli Firdaus. Kenapa enggak kuat? Iya, karena mungkin amal ibadahnya yang tidak cukup untuk menjadi tiket masuk surga Firdaus. Sampean aku kabeh iki lho, dengan menerima nikmat dari Allah Ta'ala besok di yaumil qiyamah, dengan surganya Allah termasuk surga Firdaus, sama sudah punya tiket apa belum untuk masuk surga? Belum, saya juga belum. Lalu bagaimana kita supaya dapat tiket? Ya nggak tahu kan, kalau kita nggak punya surga, yang punya Allah. Maka kita harus mencari sampai di mana itu betul surga bisa kita lewati. Ya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik surga. Kalau nggak bisa ya kepada orang yang paling dicintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih nggak bisa lagi, turun kepada guru-guru kita, wali-wali ulama-ulama Allah. Ya, dan itulah barangkali yang bisa kita harap-harap cemas, harap-harap cemas. Ya enggak? Jadi kita ingin masuk surga, tapi kita nggak pantas masuk surga gitu. Karena kita belum punya tiket yang pas untuk beli tiket surga, lebih-lebih Firdaus. Tapi anehnya, wala aqwa ala nari jahim, aku pun tidak kuat ya Allah, ya, panasnya neraka jahim. Dikon mlebu swarga gak duwe tiket, dilebokno suwar neraka kok dari gak kuat panas. Kalau sudah sama-sama tidak mempunyai kekuatan, terus kita mengandalkan apa? Tidak ada lain kecuali kita mengandalkan permintaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang besok kita tempati, neraka atau surga, itu sebenarnya adalah rahmat Allah. Bukan amal kita, bukan tiket kita, bukan kemampuan ibadah taat kita, tidak. Tapi hakikatnya adalah rahmat Allah. Maka itulah yang diminta oleh orang-orang arif billah dengan nada
mohon kepada Allah sambil menitiskan air mata. Ya Allah, ilahi lastu firdausi ahlak wala aqwa ala naril jahim. Kalau sampai enggak pinter, ibaratnya anak nang wong tua itu pinter, jaluk duit supaya dikasih biaya. Biasanya gimana kalau anak supaya dikasih uang sama orang tua? Merayu. Nek sempat pinter ngerayu wong tua, kayak macam tuh, lala anak sampean, sing paling ganteng, nek sing mbak paling wahyu sih. Kalau ini pun mondok loh bu, pirang-pirang tahun, alhamdulillah. Mosok jenengan bener maringi kula. Matosaken kula calon bojo. Sampe njaluk wong tuwa. Soalnya nek kula mados piyambak, iya nek pas mboten pas bu kula nggih bingung. Oh ngono ta. Tapi nek kula mados piyambak kok salah kula nggih wedi. Aku ndang gak oleh ridho jenengan. Mboten angsal keikhlasan jenengan kula nggih mboten mantun ngoten. Nggih. Jadi mau masuk sendiri gak berani ya karena gak pantas, mau gak masuk kok takut nanti ada salah. Maka dengan rayuan kita yang indah di hadapan orang tua, insya Allah orang tua akan melihat kasih sayangnya kepada anak, bukan melihat siapa anak saya. Allah juga begitu, tidak melihat sampean sama seperti saya gini ini, apa yang diandalkan, gak ada sama sekali. Tapi melihat rahmatnya Allah ini loh. Akhirnya Allah ya menerima permintaan kita dan permohonan kita, bukan karena kita. Inilah yang harus selalu kita doa, kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'alim. Maka terimalah tobatku ya Allah dan ampunilah semua dosa-dosaku. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengampuni dosa yang besar. Tidak ada lain kita minta kepada Allah kecuali mudah-mudahan diterima tobat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Karena inilah sebenarnya titik akhir orang itu kalau sudah hidup di akhir zaman dan mau meninggal, apalagi sudah meninggal. Sungguh, makanya doa dalam Al-Quran jelas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Coba dengarkan. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami bil imani, dengan keimanan. Itu artinya apa? Yang diminta oleh orang yang sudah meninggal dunia tidak ada lain kecuali hanya minta diampuni semua dosa-dosanya. Kita mungkin kalau sampean aku apiki sik urip gak kepengin akeh-akeh njaluk sepuro pangeran. Karena kita belum tahu nanti ada apa di alam kubur. Tapi bagi orang yang sudah meninggal dunia, ternyata hebat alam kubur itu. Semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan, dan semua kesalahan kita akan dibalas dengan siksaan Allah. Maka untuk kebaikan kita nggak penting minta kebaikan, biarin aja sudah. Allah tahu sendiri. Tapi untuk yang kemaksiatan, yang kesalahan ini, kalau kita nggak minta ampun sama Allah, mau siapa lagi? Maka yang paling banyak diminta oleh orang ahli kubur adalah memohon ampun dan kesalahan. Makanya sampean yang sudah tidak punya orang tua, kakek dan sebagainya, mintakanlah mereka maaf, ampun. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Karena ini yang penting bagi mereka. Untuk urusan swarga, derajat tinggi itu apa kata Allah deh? Loh, benar ini. Coba bayangkan. Orang kalau sudah tidak disiksa oleh Allah Ta'ala, kira-kira dia punya maqaman mahmudah apa tidak? Pasti punya. Gak diminta sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita masih punya dosa, mau minta surga. Iya sih.
Unsur dosanya seagam tidak swarga. Dosamu ilang dhisik baru minta surga. Makanya kita cukup minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah, sudah. Urusan nanti ditaruh di mana apa kata Allah. Yang penting dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan diampuni dosa kita dan diterima tobat kita, maka alam kubur menjadi lapang, ya, menjadi cerah dan membuat kita itu selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa amilni muamalatal karim wa sabbitni ala nahjil qawim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlakukanlah kami ini ya Allah sebagaimana Engkau perlakukan pada orang-orang yang mulia, dan tetapkanlah kami ini ya Allah di atas jalan-jalan yang lurus. Ini kita nggak punya standar, mau dibawa kemana kita nggak punya. Lain dan kita di dunia, kita punya angan-angan. Saya besok setelah lulus pondok akan kuliah. Setelah kuliah, lulus dari kuliah, saya akan jadi guru, yang jurusan guru, yang kerja. Terus setelah itu saya akan nikah. Cukup punya anak 12, gak banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, 12 gak banyak-banyak. Ya enggak? Itu harapan sampean. Dan kita bisa sedikit banyak bisa memperoleh harapan itu. Tapi harapan neraka dan surga, harapan alam kubur, ayo, siapa yang bisa mendeteksi besok sampai di alam kubur? Punya rencana apa? Nggak ada yang punya rencana. Saya aja nggak bisa, semuanya nggak bisa. Sampai besok rencana saya ketika mati akan berhadapan dengan malaikat mungkar nakir. Dan saya rencananya akan saya ajak bicara sesuai dengan kemampuan. Waduh. Kalau saya punya salah, saya bilang malaikat, kita udah gak usah bahas masalah kesalahan, kita baik-baik saja. Gak ada rencana itu, gak ada. Ya, gak ada punya rencana. Makanya harapan-harapan cemas kita itu ketika masuk alam kubur, gak ada lain kecuali kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rencana kita di alam kubur gak ada sama sekali dan tidak akan bisa gitu. Makanya di sini doa yang paling enak di antaranya, wa amilni muamalatal karim. Ya Allah, perlakukanlah kami ini ya Allah sebagaimana Engkau memperlakukan pada orang-orang yang mulia. Katakanlah, kalau Allah ketemu hambanya yang ahli cinta, mahabbah, zikir kepada Allah, para aulia, para anbiya, Allah kan senang melihat hamba-hamba seperti mereka. Tapi begitu melihat aku sama dengan ini, ya Allah, belenak rasanya. Ya. Tapi karena kita tuh pandai merayu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita memohon ya Allah, jadikanlah aku ini ya Allah seperti hamba-hambamu yang soleh. Perlakukanlah kami yang dhaif ini ya Allah seperti kamu memperlakukan pada hamba-Mu yang mulia. Berarti sampeyan kecipratan. Kecipratan dadi wong sing apik senajan gak apik nemen lah. Gak apik nemen. Makanya kita butuh tawassul. Kita butuh dekat dengan para ulama, para orang-orang soleh, para aulia Allah, biar kita tuh bisa ya digerendeng, ya dijak atau dicekel, cangking bareng-bareng melbu swargane Allah. Ini penting. Maka hidup di akhir zaman tidak ada lain kita harapkan kecuali kita usahakan untuk dekat dengan para ulama, orang-orang soleh. Karena kita nggak punya panutan lagi. Kepada siapa kita akan punya panutan? Ilmu pas-pasan. Orang tua sudah meninggal. Ya, istri, nek solihah, nek sayyah. Nah, harta belum tentu kaya. Dan belum tentu harta itu harta yang manfaat, barokah. Ya, teman yang banyak mengajak kemaksiatan. Maka hanya kepada gurulah satu-satunya yang kita harapkan untuk bisa mengajak kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan malas-malas ya, walaupun sebulan sekali, 2 bulan sekali kita usahakan. Ya, karena ini penting.
Ya, makanya saya punya guru Syekh Muhammad Alawi pernah mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil hikmah wa manfaatuhu bi ridha syekh. Ingat bahwa tetapnya ilmu itu hanya dengan banyak mudzakarah, mengaji, mempelajari, berdiskusi. Yang kedua, berkahnya ilmu itu bisa kita ambil dengan berhikmah. Khidmah ini yang enggak semua santri bisa. Ya. Berkhidmah itu banyak, termasuk ini namanya berkhidmah. Ya. Dan yang ketiga adalah manfaatnya ilmu dengan memiliki ridho atau keikhlasan guru. Kalau kita sudah dapat ridhonya guru, semuanya aman. Ya, makanya kita perlu sekali untuk memperbanyak mendapatkan berkah, memperbanyak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Sama niati, sama datang ke sini jauh-jauh dari tempat sampean, itu khidmah. Ya, karena ada ulama mengatakan al-khidmatu miftahu kulil barakah. Khidmah, membantu, itu adalah kunci segala keberkahan. Ini membantu tercapainya atau terlaksananya pengajian alumni. Anda niati ikhlas, Anda dapat berkah. Anda membantu mudah apa yang ada dalam pondok ini, Anda juga akan dapat berkah. Ya enggak, semuanya kullu ma yufarrihu asy-syekh fahuwa barakah. Semua apa yang membuat guru kita itu bangga, senang, maka itulah termasuk ada hikmah dan barakah. Nah, ini yang terakhir, hikayah. Sedikit lagi ya. Qadima Ashibli an ibn Mujahid fa'anaqahu ibn Mujahid wa qabbala baina aynayhi fa'iswila an dzalika faqala. Ada cerita yang datangnya dari Syekh Shibli, dari Ibn Mujahid. Ini beliau pernah berdua bertemu, ya. Dalam pertemuan ini, ya, fa'anaqahu ibn Mujahid. Ibn Mujahid begitu ketemu sama Imam Shibli, langsung merangkulnya dan mencium kening. Fa qabbala baina aini. Fasuila an dzalika. Setelah dicium keningnya Syekh Ashibli ini, kemudian Syekh bertanya, ya, fasuila an dzalika, kenapa kamu kok datang merangkul saya terus mencium kening saya? Ada apa ini? Ibaratnya seorang murid ketika ketemu gurunya, dicium tangannya, dibolak-balik, kemudian dirangkul, bila perlu dicium keningnya. Tanya, ana apa ya? Sawane kok. Ada apa kok sawangan? Nah, akhirnya ini Syekh Ibnu Mujahid menyampaikan begini, Pak Yai. Ra'aitu nabiyya fi naum wa qad aqbala Shibli fa qama an-nabiyyu alayhi wa qabbala baina aynayhi. Saya pernah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu, pas yang saya mimpikan adalah Syekh Shibli. Saya memimpikan beliau berdua bersama Rasulullah. Begitu Syekh Shibli bertemu Rasulullah, langsung Rasulullah dicium, dirangkul, disayang. Setelah itu kebalikannya, Rasulullah pun juga ikut mencium keningnya Shibli. Dari jaro anak ngambung bapak, ngambung sayang ya. Bapak iyo balas ngambung anak, saling menyayangi, saling mencintai, saling merangkul. Fakultu ya Rasulullah, maka ini Syekh Mujahid bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Shibli? Apakah engkau melakukan hal ini untuk Shibli ya Rasulullah?
Ibaratnya ini loh. Mau sore Kanjeng Nabi ngambung Imam Syibli. Ada apanya dengan beliau? Gitu loh. Sehebat itu lah. Sampai Rasulullah juga ingin menyayangi, merangkul dan mencium Imam Syibli. Ini tanyanya Mujahid kepada Rasulullah dalam mimpinya. Qala na'am. Ya benar, memang saya mencium ya Imam Syibli. Apa ya Rasulullah yang membuat sampean sampai mau merangkul dan mencium? Jawabannya, innahu lam yusalli fardhatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayatnya. Saya suka dengan dia karena setiap dia selesai salat tidak lupa membaca doa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Inilah doa yang dibaca oleh Syibli, sehingga ketika berjumpa Rasulullah dalam mimpinya Mujahid, Rasul juga menciumnya sebagai tanda cinta kepada umatnya yang bernama Syibli. Ya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu Syibli amma yaqulu ba'da salat fa dzakara bisalah. Setelah aku lihat, aku cium Syibli, Rasul bertanya kepadanya, wahai Syibli, benarkah engkau mengucapkan doa laqad ja'akum setelah salat? Maka dia menyebut sesuai apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Nah inilah termasuk bagian daripada cerita ya seorang santri dengan baiknya hubungan dengan seorang guru sehingga membawa keberkahan tersendiri yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana manfaat dan berkahnya. Sungguh. Makanya doa masih banyak ya, bukan hanya doa laqad ja'akum saja, tapi banyak doa-doa ya yang bermanfaat untuk kita baca untuk kebaikan kita bersama, dan diantaranya adalah doa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau sampai ingin banyak cerita tentang ketemu Rasulullah, banyak sekali dalam kitab Tijani ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang bisa bertemu Rasulullah baik secara mimpi maupun yaqallah dengan istiqomah membaca doa yang sesuai dengan ijazah dari gurunya masing-masing. Dan inilah teman-teman semuanya, saya kira cukup. Kita butuh keikhlasan dalam beramal agar supaya amal kita itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean saya juga butuh usaha, semangat apapun yang kita lakukan. Kalau kita niat karena Allah, semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah. Termasuk seperti ini. Jangan menganggap ini ngaji cuma sekedar seperti ini aja. Tapi di balik ini ada hikmah yang mungkin kita belum tahu. Dan saya yakin hikmah itu akan sampai rasakan. Dan juga saya rasakan secara pribadi ya, besok ketika kita membutuhkan rahmat dan maunah, begitu juga membutuhkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, barangkali cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al taqabbal shawab ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma sabbahnahu wa ma hamadnahu wa ma kabbarnahu wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي إلى خطرة رسول نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والكرامة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره اللهم في هذه الجنة ولا تجعل قبره كفرا من كفر النار. اللهم اجعل ثواب ذلك القراءة فداء له من النار وفكاكا له من النار وإتقا له من النار ونجاة له من النار يا الله يا رب العالمين. اللهم يا الله انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما الذي ينفعنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا حصل مقاصدنا اقض حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة يا الكريم ولنا صلاح ولا تؤثر علينا في ذنوبنا يا ميسر كل عسير يسر مرادنا بفضلك الواسع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المعهد معهدا مباركا نافعا آمرا حيا دائما باقيا أبدا إلى يوم القيامة التي تجري فيه أحكامك وسنة رسولك محمد وطريق عبادك الصالحين وعلمائك العاملين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا وجمع جميع تلاميذنا في هذا المكان يا الله جمعا مباركا نافعا يا الله يا رب العالمين، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله تقبل الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.